pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter RRI Sekorwil 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 9 April 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya curah hujan tinggi, banjir sempat rendam pemukiman di Merdu. Jembatan gantung darurat di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah sudah dapat dilalui. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bena FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM Pidi, Radio Cempala Kuneng, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Banjir sempat menerjang kawasan Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya, Rabu malam setelah hujan di wilayah pegunungan menyebabkan debit sungai meningkat dan meluap ke permukiman warga. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Banjir melanda kawasan Tutusiro yang terletak di antara Gampong Menasahlu dan Gampong Masjid Tuha, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya pada Rabu malam, akibat meningkatnya debit air sungai setelah hujan deras mengguyur wilayah pegunungan. Ketinggian air dilaporkan sempat mencapai sekitar 50 cm dan merendam sejumlah titik pemukiman warga, sehingga memicu kepanikan masyarakat yang berupaya menyelamatkan diri dan barang berharga. Camat Merdu, Syukri Miadi, mengatakan saat banjir terjadi, warga mulai meninggalkan rumah menuju lokasi yang lebih tinggi untuk menghindari luapan air yang terus naik. Kemudian juga suasana di Menasahlu, orang lagi keluar ke jalan mencari tempat ketinggian dan banyak mobil yang sudah berdiri ke lapangan Kota Merdu. Meski sempat menimbulkan kepanikan, kondisi air dilaporkan telah berangsur surut hingga berita ini ditayangkan. Namun pemerintah kecamatan tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi banjir susulan apabila hujan kembali terjadi di wilayah hulu. Warga diminta tetap siaga menghadapi kemungkinan kenaikan debit air, namun tidak perlu panik agar proses evakuasi dan antisipasi dapat dilakukan dengan tertib apabila situasi kembali memburuk. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pemkab Aceh Besar panen raya jagung dengan luas 100 hektar di Cot Karung, Kecamatan Indrapuri. Informasi disampaikan Tisi Maulidia Putri. Bupati Aceh Besar Muharam Idris bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Teku Don Musakir melakukan panen raya jagung di Gampong atau Desa Cutkareng, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten setempat pada Rabu 8 April 2026. Jagung yang ditanam pada lereng perbukitan dengan luas 100 hektar merupakan program ketahanan pangan menuju swasembada pangan nasional. Panen raya tersebut merupakan hasil pengelolaan lahan oleh kelompok tani Agro Sentosa Mandiri Tani di Desa Cutkareng serta
serta kelompok tani Agro Nusantara Maju di Desa Mesale yang selama ini menjadi bagian dari pengembangan sentra jagung di wilayah Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi atas kerja keras para petani di Indrapuri yang telah berhasil menanam hingga panen raya di atas lahan tidur 100 hektar. Saya menyampaikan apresiasi kepada Ketua Dewan Pengurus Daerah Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Besar serta jajarannya atas terselenggaranya kegiatan panen raya jagung ini dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan swasembada pangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memastikan terus mendukung para petani baik dari sisi alat dan mesin pertanian, alsintan dan lain sebagainya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Media harus menjadi sektor informasi publik terpercaya yang memberikan edukasi kepemahaman tentang bencana kepada masyarakat. Berikut informasi disampaikan Albara Maulana. Media massa memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Selain menjalankan fungsi kontrol sosial dan hiburan, media diharapkan mampu memberikan pemahaman yang benar terhadap berbagai isu penting yang berdampak langsung pada kehidupan publik. Hal tersebut disampaikan salah seorang jurnalis senior, Freddy. Menurutnya, fungsi edukasi media perlu terus dikembangkan agar informasi yang diterima masyarakat tidak hanya bersifat peristiwa, tetapi juga memberikan pemahaman yang utuh. Salah satu contoh fungsi edukasi yang dinilai masih perlu diperkuat adalah pemahaman masyarakat terhadap fenomena perubahan iklim. Freddy menjelaskan perubahan iklim memiliki keterkaitan erat dengan meningkatnya risiko bencana alam dan berdampak besar terhadap kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat. Saat ini kondisi cuaca dinilai semakin tidak menentu. Jika sebelumnya masyarakat hanya mengenal dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau, kini pola tersebut sulit diprediksi. Perubahan cuaca ekstrim bahkan dapat terjadi dalam satu waktu singkat yang menunjukkan dampak nyata dari pemanasan global. Setiap peristiwa bencana selalu diikuti dengan ketidakpastian dan kesimpang siuran informasi yang kadang-kadang informasinya bisa menyesatkan. Nah, di sini saya kira peran media akan menjadi sangat signifikan karena dia langsung menyentuh masyarakat dan langsung bisa memberitahu hal-hal yang sebenarnya patut diketahui. Misalnya, jangan sampai kemudian masyarakat mendengar informasi seolah-olah akan datang tsunami lagi misalnya. Itu satu informasi yang sangat menyesatkan kalau tidak ditunjang oleh sumber informasi dan data yang baik dan benar. Selain itu, setiap peristiwa bencana kerap diikuti oleh ketidakpastian dan beredarnya informasi yang simpang siur. Dalam kondisi tersebut, peran media dinilai sangat penting untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, serta bersumber dari data yang dapat dipertanggungjawabkan. Freddy menegaskan media harus mampu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dan berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, seperti kabar palsu mengenai ancaman bencana tanpa dasar yang jelas. Demikian, Albara Maulana melaporkan. Dari Lok Semawe, kita menuju Melabu. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi memberlakukan kebijakan Work from Home atau WFH bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat. Berikut laporan Irham Syah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi menerapkan kebijakan Work from Home atau WFH bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat. Kebijakan ini turut disertai imbauan penggunaan sepeda sebagai moda transportasi menuju kantor sebagai bagian dari upaya efisiensi energi serta dukungan terhadap program pemerintah pusat. PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran pemerintah pusat yang kemudian diperkuat melalui surat edaran Bupati Aceh Barat yang diterbitkan pada Kamis 9 April 2026. Pemerintah daerah menetapkan hari Jumat sebagai hari pelaksanaan WFH sekaligus mendorong ASN untuk menggunakan sepeda guna mengurangi penggunaan bahan bakar dan mendukung gerakan ramah lingkungan. Namun demikian, kebijakan WFH tidak berlaku bagi seluruh ASN, pejabat eselon 2 dan 3
tetap diwajibkan masuk kantor. Selain itu, sektor pelayanan publik seperti rumah sakit, kebersihan, dan layanan vital lainnya juga tetap beroperasi seperti biasa. Meski menerapkan sistem kerja dari rumah, seluruh ASN tetap diwajibkan mengikuti kegiatan gotong royong pada Jumat pagi hingga menjelang salat Jumat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari gerakan Aceh Barat Bersih dan ASRI yang terus digalakkan oleh pemerintah daerah. Usai pelaksanaan gotong royong, ASN yang tidak termasuk dalam kategori wajib hadir di kantor dapat melanjutkan tugasnya melalui sistem WFH. Selain itu, khusus pada hari Jumat, pejabat Eselon 2 dan 3 juga diimbau untuk memberikan contoh dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda saat berangkat ke kantor. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga mendorong pola hidup sehat serta kepedulian terhadap lingkungan di kalangan ASN. Reporter RRI Melabu Ilham Syah melaporkan. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengajak semua pihak merajut tali silaturahmi dan menjaga persatuan. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara majelis taklim dan halal bihalal Dharma Wanita Persatuan Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengajak semua pihak merajut tali silaturahmi dan menjaga persatuan. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Majelis Taklim dan Halal Bihalal Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat pada Rabu. Dalam sambutannya, Tarmizi mengajak ibu-ibu Dharma Wanita untuk memberi motivasi dan dukungan terhadap para suami dalam menjalankan tugas di pemerintahan. Yang kedua, memberi motivasi semangat dukungan penuh kepada bapak-bapak yang sedang bekerja. Bapak-bapak yang bekerja sekarang dengan kami ini adalah teamwork yang solid. Jadi mereka yang siap bekerja ikhlas, sungguh-sungguh untuk Aceh Barat siang dan malam. Tarmizi mengatakan bahwa menurut data empiris 65% keberhasilan pemerintah Kabupaten Aceh Barat saat ini berkat keterlibatan ibu-ibu Dharma Wanita. Oleh sebab itu, Tarmizi mengatakan menjadi penting kehadirannya pada kegiatan halal bihalal tersebut. Sementara itu, PLT Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, Cut Zulfahnur Safitri mengatakan melalui momentum silaturahmi di Majelis Taklim dan Halal Bihalal, semua pihak harus menyatukan langkah untuk mendukung program pembangunan di Aceh Barat. Ia berharap dengan Majelis Taklim tersebut, maka dapat memperkaya hati para ibu-ibu Dharma Wanita Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, seperti semangat pada bulan Ramadan lalu. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Jembatan gantung darurat yang menghubungkan 4 kampung di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah kini sudah dapat dilalui, kendati hanya dapat dilintasi oleh kendaraan jenis roda 2. Laporan Fitra Jayadi. Jembatan gantung sepanjang 120 meter yang berada di Kampung Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, sudah dapat dilalui oleh masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Jembatan sementara yang menghubungkan beberapa kampung seperti Kala Ketol, Burlah, Kekuyang, dan Buga Ara ini dikerjakan oleh personel TNI dari Kodim 0106 Aceh Tengah, Yonip TP 854 Derma Kersaka, dan Pusat Zeni Angkatan Darat. Keberadaan jembatan ini untuk menggantikan jembatan permanen yang telah ada sebelumnya, akan tetapi keberadaannya kini telah rubuh akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November tahun 2025 lalu. Sejumlah masyarakat setempat mengaku cukup terbantu dengan adanya jembatan berkonstruksi kayu dan tali seling tersebut, mengingat dalam beberapa bulan mereka sempat terisolasi akibat sulitnya akses jalan. Kendati demikian, masyarakat tetap berharap dapat kembali dibangunnya jembatan secara permanen seperti sebelumnya, karena jembatan yang ada sekarang hanya dapat dilalui oleh kendaraan jenis roda 2. Kondisi ini tak terlepas dari kondisi masyarakat yang sebagian besar merupakan para petani yang ingin membawa atau mengeluarkan hasil panennya dengan kendaraan yang lebih besar seperti roda 4 maupun lebih. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Pengelolaan retribusi Aceh Tengah akan dikontrakan kepada pihak ketiga. Laporan Sanusi.
Sekda Aceh Tengah pimpin rapat finalisasi pengelolaan retribusi PAD pada Dinas Perhubungan di ruang kerjanya kemarin. Rapat finalisasi ini mengarah pada satu kesimpulan di mana pengelolaan retribusi parkir di Aceh Tengah akan dikontrakkan kepada pihak ketiga sesuai regulasi yang ada. Asisten 2 Aceh Tengah Johari menyebut sembari menunggu proses kontrak ke pihak ketiga, pengelolaan retribusi parkir akan diambil alih oleh Dinas Perhubungan dengan teknis yang ada. Retribusi ini akan di pihak ketiga kan ke salah satu orang sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan PP 35 Tahun 2023 serta Kanun Nomor 1 Tahun 2024 dan mempedomani Kanun Nomor 10 Tahun 2024 dalam pelaksanaannya nanti. Kemudian tadi sudah didapat satu kesimpulan bahwa sembari kita menunggu proses kontrak ini terhadap salah satu pihak ketiga nanti, maka simulasi yang akan dilakukan adalah Dinas Perhubungan akan ambil alih di dalam pemungutan retribusi ini dengan mekanisme ataupun teknis ada di Dinas Perhubungan nantinya. Mudah-mudahan retribusi dari sektor perparkiran ini dapat terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Asisten Johari berharap retribusi parkir ini dapat menggenjot PAD Aceh Tengah. Pengelolaan retribusi ini katanya perlu diatur sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Imigrasi Sabang terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui pembentukan desa binaan. Kali ini 2 desa baru resmi ditetapkan. Berikut laporan Razi Arda. Imigrasi terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui pembentukan desa binaan. Kali ini 2 desa baru resmi ditetapkan sebagai desa binaan imigrasi, yakni Desa Balohan dan Desa Jaboy. Kepala Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Meralza melalui Kasih Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Ibnu Ilyadi kepada RRI menerangkan, program ini menjadi bagian dari implementasi aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui petugas imigrasi pembina desa. Pembentukan Desa Binaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang merupakan bagian dari implementasi program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui petugas imigrasi pembina desa yang bertujuan untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat di tingkat desa sebagai upaya memperkuat pencegahan tidak terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dengan terbentuknya 2 desa tersebut, total desa binaan imigrasi di wilayah Sabang kini mencapai 6 desa. Sebelumnya, desa binaan yang telah terbentuk meliputi Desa Imeli, Ano Hitam, Kedekai, Iboh, serta kini bertambah dengan Desa Balohan dan Desa Jaboy. Program desa binaan ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2024 lalu. Pada tahun 2024, Desa Imeli menjadi desa pertama yang ditetapkan sebagai desa binaan dalam program tersebut. Secara umum mereka itu turun ke desa melihat tentang permasalahan-permasalahan khususnya masalah keimigrasian, tidak hanya mengenai TPPU saja maupun TPPM, tapi juga memberikan edukasi, memberikan sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadi hal-hal yang terkait dengan pelanggaran keimigrasian. Kegiatan ini turut melibatkan aparat setempat seperti Babinsa dan Babin Kamtibmas guna memperkuat pengawasan dan pencegahan pelanggaran keimigrasian di tingkat desa. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sadar hukum. Pemilihan Desa Balohan dan Desa Jaboy sebagai desa binaan bukan tanpa alasan. Balohan dinilai sebagai titik sentra keluar masuk orang di Sabang, sementara Desa Jaboy merupakan wilayah yang relatif jauh dari pusat kota. Kondisi tersebut menjadikan keduanya sebagai wilayah strategis untuk mitigasi risiko terjadinya isu perdagangan orang sejak dini. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.